Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimin Usnita Sari dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan katarak, di mana yang dibimbing oleh Ibu Nurse Liza Fitrilina, Eskap MKap dengan mata kuliah KMB 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan katarak, di mana katarak merupakan keadaan di mana terjadi kekeruhan pada serabut atau bahan lensa di dalam kapsul lensa. Jadi lensa pada mata itu ada warna putih, jadi lensanya menjadi keruh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan etiologi. Kenapa sih katarak bisa terjadi? Jadi penyebab dari katarak itu sendiri, yang pertama ada dari komponen atau bagian dari primer. Jadi yang primer ini mendasarkan gangguan perkembangan dan metabolisme dasar lensa. Selanjutnya yang kedua, bagian dari sekunder penyebab dari katarak yaitu terjadi karena akibat tindakan pembedahan lensa. Selanjutnya yang ketiga, bisa juga disebabkan karena komplikasi penyakit lokal ataupun umum, misalnya pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronik. Komplikasinya bisa memunculkan penurunan lapang pandang sehingga lama-kelamaan bisa menyebabkan katarak itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Jadi, katarak dapat diklasifikasikan dalam golongan yang pertama, katarak perkembangan dan degeneratif ini berhubungan dengan komponen-komponen dari usia degeneratif. Misalnya di katarak itu bisa menyebabkan karena proses degeneratif atau usia itu sendiri. Yang kedua, katarak kongenital, katarak yang terlihat pada usia di bawah 1 tahun. Yang ketiga, katarak juvenil, katarak yang terlihat pada usia di atas 1 tahun dan di bawah 40 tahun. Dan selanjutnya katarak basenil, yaitu katarak sesudah usia 30 sampai 40 tahun. Selanjutnya yang kelima, katarak senil. Katarak senil itu katarak yang mulai terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Pada katarak senil juga akan terjadi degenerasi lensa secara perlahan-lahan. Pada stadium katarak senil atau bagian dari katarak senil itu, yang pertama stadium menipsum, yang kedua stadium incipient, stadium imatur, stadium matur, dan stadium hipermatur. Selanjutnya ada katarak komplikata. Jadi katarak komplikata terjadi akibat gangguan keseimbangan susunan oleh faktor fisik atau kimiawi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terjadi pada katarak. Yang pertama, radiasi sinar ultraviolet, yang kedua obat-obatan alkohol, merokok, selanjutnya penyakit diabetes asupan, vitamin antioksida. Faktor lainnya yaitu usia, trauma mata genetik, infeksi, dan penyakit kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis, di mana yang pertama terjadi penurunan visus, silau berlebihan, terlihat keabu-abuan pada pupil, pandangan kabur atau redup, susah melihat pada malam hari, pupil berwarna kekuningan dan putih. Baiklah, saya akan menjelaskan pathway katarak. Ibu hamil trimester 1 terkena infeksi virus rubella. Proses peradangan di dalam kehamilan, gangguan perkembangan embrio intrauteri, gangguan metabolisme jaringan, lensa dan O2 dalam janin. Setelah bayi lahir, terjadi gangguan metabolisme serat-serat lensa dan menimbulkan bintik-bintik putih. Terjadinya lensa menjadi keruh. Trauma, terjadi kerusakan serabut-serabut mata, menimbulkan robeknya kapsul lensa. Cairan hidrasi yang mengakibatkan kepadatan lensa, seimbangnya penyerapan protein lensa, penaikan protein lensa tidak dapat diserap. Terbentuknya massa atau bintik putih di pupil dan terjadi lensa menjadi keruh dan letak ke keruh. Pada usia lanjut, terjadinya nukleus dan korteks, di mana nukleus terjadi dehidrasi mengakibatkan padatnya lensa dan menimbulkan ton kalsium dan seklerasi. Penimbunan pigmen, terjadi ketidakseimbangan penyerapan protein lensa. Pada korteks, pada ruang bilik anterior dan posterior
terjadi dehidrasi air yang mengakibatkan penimbunan rencana. Lensa menjadi tebal dan cembung. Jadi, ketidakseimbangan penyerapan protein lensa. Selanjutnya, letak kekeru. Letak kekeru terbagi menjadi dua, di tepi dan di tengah. Yang di tepi tidak mengganggu penglihatan dan tajam penglihatan tidak mengalami perubahan, tidak perlu dioperasi. Sedangkan yang di tengah menghalangi pupil, cahaya tidak dapat masuk ke retina, penurunan tajam penglihatan. Di mana penurunan tajam penglihatan ini terbagi menjadi dua, yaitu dilakukan operasi dan tidak dilakukan operasi. Dilakukan operasi, pre-operasi dan post-operasi. Pre-operasi, gangguan persepsi sensori, ansietas atau cemas, potensial cedera, gangguan pemenuhan aktivitas. Post-operasi, resti cedera. Sedangkan tidak dioperasi menimbulkan kebutuhan dan kurangnya pengetahuan terjadinya nyeri luka operasi. Selanjutnya diagnostik. Keratometri, oftalmoskop, hitung sel dan endotel. Penata laksanaan dua macam teknik pembedahan. Yang pertama, ekstraksi katarak intrakapsuler atau IC. Yang kedua, ekstraksi katarak intrakapsuler atau AC. Selanjutnya ASCAP, data subjektif nyeri mual, data objektif kemerahan, edema, mata kekuningan, abu-abu, putih pada lensa. Diagnosis, nyeri akut berhubungan dengan interupsi, ditandai dengan jaringan pada tubuh. Risiko tinggi terhadap infeksi dan risiko tinggi terhadap cedera. Baiklah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.